Halo nakama, poneglyph adalah batu sejarah berbentuk kubus raksasa yang diukir dengan aksara kuno oleh klan Kozuki dari Wano. Tujuannya untuk menyimpan sejarah dunia yang tidak bisa dihapus. Batu-batu ini tersebar di seluruh dunia dan dianggap ancaman besar bagi pemerintahan. Isi poneglyph bermacam-macam, ada yang menceritakan abad kekosongan, kerajaan kuno, hingga rahasia dunia yang terkubur sejak 800 tahun lalu. 4 poneglyph khusus disebut Road Poneglyph, kunci menuju Pulau Longtail, dan harta legendaris One Piece. Dari total sekitar 30 poneglyph, baru sebagian yang muncul. Nah, berikut daftar poneglyph yang telah diketahui. Poneglyph Ohara. Bagi pemerintahan dunia, menutup rapat kebenaran abad kekosongan adalah prioritas mutlak, dan Ohara membayar mahal untuk melanggarnya. Para cendekiawan Ohara rela mengorbankan seluruh peradaban mereka demi meneliti poneglyph. Dari batu inilah mereka berhasil mengungkap rahasia besar abad kekosongan. Sejarah ini memuat informasi krusial, asal-usul pemerintahan dunia, dan bahkan nama kerajaan besar. Peradaban maju yang dihancurkan 800 tahun lalu. Karena itulah, Rio Poneglyph Ohara menjadi salah satu poneglyph paling penting dalam sejarah One Piece. Namun, sebelum kebenaran itu tersebar, Buster Call menghancurkan Ohara, dan poneglyph tersebut kemungkinan terkubur bersama pulau yang lenyap. Poneglyph West Blue. Dalam pelarian Nico Robin dari pemerintahan dunia, ia pernah bersembunyi di sebuah pulau terpencil di West Blue. Di sanalah ia tanpa sengaja menemukan sebuah Rio Poneglyph yang terbengkalai di dalam hutan. Hingga kini, tujuan poneglyph ini masih menjadi misteri. Namun satu hal yang jelas, Robin sempat menguraikannya sebelum meninggalkan pulau tersebut. Karena tidak pernah dibahas lagi, poneglyph ini menjadi teka-teki besar dan berpotensi memegang peran penting di masa depan cerita One Piece. Poneglyph Kerajaan Alabasta. Poneglyph ini pertama kali disorot di Alabasta saat terungkap bahwa ambisi krokodil terhadap kerajaan tersebut berpusat pada sebuah Rio Poneglyph. Sejarah ini menyimpan lokasi senjata kuno Pluton, menjadikannya salah satu poneglyph paling berbahaya di dunia One Piece. Meski Pluton kemudian diketahui berada di bawah negara Wano, poneglyph Alabasta tetap dikubur kembali di makam para raja, menjaga rahasia itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Poneglyph Zou. Di punggung Zunesa, makhluk purba berusia ratusan tahun, tersembunyi sebuah poneglyph. Bukan sembarang sejarah, ini adalah Road Poneglyph, salah satu dari 4 kunci menuju Longtail. Poneglyph ini disembunyikan di dalam pohon paus dan dijaga oleh suku Mine. Berkat bantuan Nekomamushi, bajak laut topi jerami akhirnya berhasil menemukannya. Di era menuju saga terakhir One Piece, informasi dari poneglyph ini menjadi petunjuk krusial yang membawa Luffy selangkah lebih dekat ke harta terbesar di dunia. Poneglyph di Whole Cake. Di sini bajak laut topi jerami bukan hanya menjemput Sanji, tapi juga meraih keuntungan besar. Di wilayah Big Mom tersimpan Road Poneglyph yang sangat krusial. Lewat aksi Brook, isi poneglyph ini berhasil disalin, sebuah langkah besar menuju akhir perjalanan. Meski asal-usul poneglyph ini masih misterius, jika digabungkan dengan 3 Road Poneglyph lainnya, poneglyph ini menjadi bagian kunci penunjuk jalan menuju Longtail, tempat One Piece berada. 2 poneglyph di Totolan. Selain Road Poneglyph, Big Mom juga menyimpan 2 poneglyph lain yang sempat disalin Brook. Hingga kini, isi dari tujuan kedua poneglyph ini masih menjadi misteri. Salah satunya diketahui berasal dari Jinbe saat ia masih memimpin bajak laut Matahari, sebelum akhirnya diserahkan kepada Big Mom. Poneglyph satunya lagi belum diketahui asal-usulnya. Meski belum terungkap perannya, fakta bahwa salinannya kini berada di tangan bajak laut topi jerami hampir memastikan kedua poneglyph ini akan kembali memainkan peran penting di saga terakhir One Piece. Poneglyph Sandora.
Di Skypia, saat melawan Enel, bajak laut topi jerami menemukan poneglyph Sandora, salah satu rio poneglyph yang sangat penting. Sejak abad kekosongan, suku Sandora menjaga poneglyph ini selama lebih dari 800 tahun. Isinya mengungkap lokasi senjata kuno Poseidon. Setelah Nico Robin membacanya, ia memberitahu suku Sandor bahwa tugas mereka telah selesai. Akhirnya membebaskan mereka dari sumpah kuno yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Poneglyph Pulau Manusia Ikan. Di cerita Pulau Manusia Ikan, peran Joy Boy mulai terasa nyata. Di dalam hutan laut, topi jerami menemukan poneglyph yang unik dan berbeda dari yang lain, bukan berisi petunjuk atau catatan perang. Poneglyph ini ternyata adalah surat permintaan maaf dari Joy Boy. Isinya menjelaskan kegagalannya membantu manusia ikan hidup di daratan dan mengangkat kapal Noah. Sejarah ini memberikan gambaran emosional langka tentang Joy Boy, sekaligus memperkuat hubungannya dengan sejarah besar dunia One Piece. Poneglyph Kastil Orochi. Sebagai negara dengan sejarah mendalam, Wano menyimpan banyak rahasia kuno. Salah satunya adalah poneglyph tersembunyi di Kastil Orochi yang disimpan Kozuki Sukiyaki, ayahnya Kozuki Oden. Saat cerita Wano, Brook menggunakan kekuatan rohnya untuk menyusup ke ruangan bawah tanah kastil dan menemukan poneglyph ini, lalu melaporkannya kepada Robin. Isi dan tujuannya masih tidak diketahui, namun jelas bahwa poneglyph ini bukan ruang poneglyph, menjadikannya misteri lain yang menunggu perannya terungkap di cerita One Piece. Poneglyph Wano. Setelah penyerbuan Onigashima, Wano akhirnya membuka kepercayaannya. Sebagai balasan, Nico Robin dan Trafalgar Law diberi akses ke ruang poneglyph negeri Wano, rahasia terbesar pulau tersebut. Izin ini diberikan langsung oleh Kozuki Sukiyaki, yang juga menegaskan bahwa senjata kuno Pluton masih tersembunyi di reruntuhan Wano. Informasi dari poneglyph ini menjadi kunci penting dalam perjalanan menuju Laughdale, sekaligus langkah besar bagi Luffy untuk meraih gelar Raja Bajak Laut. Poneglyph Blue Shell. Poneglyph ini adalah salah satu poneglyph misterius di dunia One Piece. Yang pasti hanyalah fakta bahwa bajak laut Roger, termasuk Kozuki Oden, pernah menemukannya di akhir perjalanan mereka. Karena Roger menjelajahi hampir seluruh dunia, lokasi poneglyph ini tidak dapat dipastikan. Bahkan ada kemungkinan poneglyph ini sebenarnya adalah salah satu sejarah lain yang sudah pernah muncul, seperti di West Blue atau milik Big Mom. Poneglyph Hutan Laut. Menjelang akhir cerita Wano, 3 dari 4 ruang poneglyph telah diketahui. Satu pertanyaan besar pun muncul. Di mana ruang poneglyph terakhir? Poneglyph ini dulunya berada di hutan laut Pulau Manusia Ikan. Namun dalam 25 terakhir telah dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui karena menyimpan kunci terakhir menuju Laughdale. Ruang poneglyph yang hilang ini menjadi paling diburu dan dipastikan akan memegang peran krusial di saga terakhir One Piece. Poneglyph Onigashima. Di tengah penyerbuan Onigashima, ada satu penemuan penting yang kerap terlewatkan. Saat mencari ruang poneglyph, Trafalgar di Waterloo justru menemukan poneglyph lain di lantai 2 ruang bawah tanah. Poneglyph ini bukan yang ia cari, dan tujuan serta isinya masih belum diketahui. Namun setiap poneglyph selalu menyimpan potongan sejarah dunia yang hilang. Dengan kedekatan Law dan bajak laut topi jerami, besar kemungkinan rahasia poneglyph Onigashima ini akan terungkap di kemudian hari. Dan itulah rangkuman semua poneglyph yang telah muncul di dunia One Piece sejauh ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like yang manis dan subscribe yang lembut, biar Unyil nggak ngilang di telan algoritma. Oke nakama, sampai jumpa di video berikutnya.